Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ayudhya Ramadhani dengan NIM 2411523008. Pada video ini saya akan membahas tentang subnetting, yaitu salah satu konsep penting dalam jaringan komputer, khususnya saat kita itu ingin mengatur pembagian alamat IP agar lebih efisien. Apa itu subnetting? Nah, secara sederhana, subnetting itu adalah proses membagi satu jaringan besar menjadi beberapa jaringan yang lebih kecil yang disebut subnet. Tujuan utama dari subnetting ini adalah agar pengguna alamat IP menjadi lebih hemat, terstruktur, dan mudah dikelola. Di sini saya akan memberitahu beberapa istilah penting yang diketahui ketika mempelajari tentang subnetting. Yang pertama yaitu IP address. IP address adalah alamat unik yang diberikan ke tiap perangkat di jaringan. Lalu yang kedua ada subnet mask, yaitu menentukan bagian mana dari IP yang menunjukkan network dan bagian mana yang dari IP menunjukkan host. Lalu network ID, yaitu menunjukkan alamat jaringan. Lalu yang terakhir ada host ID, yaitu menunjukkan perangkat atau komputer di jaringan tersebut. Subnetting itu sendiri kapan sih dibutuhkan? Subnet dibutuhkan ketika saat jaringan terlalu besar dan perlu dibagi agar lebih teratur. Lalu saat jumlah perangkat yang berbeda-beda di setiap bagian jaringan. Lalu saat ingin memisahkan jaringan berdasarkan fungsi, departemen, atau lokasi. Contoh sederhana dari penggunaan subnetting itu sendiri adalah dalam dunia nyata. Misalnya di sebuah perusahaan di mana sebuah perusahaan itu memiliki beberapa departemen. Kita itu tidak mungkin memberikan satu jaringan besar untuk semua. Nah, dengan subnetting, setiap departemen itu bisa memiliki subnet sendiri, sehingga lalu lintas data menjadi lebih aman dan teratur. Subnetting ini juga membantu untuk mengurangi broadcast traffic, meningkatkan performa jaringan, dan memudahkan pengelolaan IP address. Namun, pada penerapannya kita sering menghadapi kebutuhan yang berbeda-beda untuk tiap subnet. Misalnya, ada subnet yang membutuhkan host yang besar dan ada juga yang membutuhkan host yang lebih sedikit. Nah, disinilah konsep VLSM atau Variable Length Subnet Mask muncul sebagai solusi yang lebih fleksibel dibandingkan subnetting biasa. Setelah kita mengenal tadi mengenai subnetting, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang lebih spesifik, yaitu mengenai VLSM. Jadi apa sih itu VLSM? Secara sederhana, VLSM itu adalah teknik subnetting yang memungkinkan kita membuat subnet dengan ukuran yang berbeda-beda tergantung kebutuhan jumlah host. Kalau subnetting itu membagi jaringan besar menjadi jaringan kecil, maka VLSM itu akan menyesuaikan ukuran subnetnya sesuai dengan kebutuhan sebenarnya. Sejarah singkat mengenai VLSM. Awalnya jaringan komputer itu menggunakan sistem classful address, yaitu pembagian IP berdasarkan kelas seperti kelas A, B, C dengan ukuran yang tetap. Namun sistem ini tidak berjalan efisien karena banyak alamat IP yang terbuang sia-sia. Untuk mengatasinya, muncul teknik classless addressing dan kemudian VLSM menjadi bagian dari konsep CIDR pada tahun 1993. Sejak saat itu, VLSM banyak digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan IP address di jaringan besar maupun di jaringan kecil. VLSM tentunya memiliki kelebihan serta kekurangan. Untuk kelebihan dari VLSM itu adalah lebih efisien dalam penggunaan IP address, lalu fleksibel karena setiap subnet itu bisa memiliki ukuran yang berbeda. Nah, VLSM ini mudah disesuaikan dengan kebutuhan nyata jaringan dan dapat diterapkan pada jaringan yang berskala besar dengan berbagai kebutuhan host. Sedangkan kekurangan dari VLSM itu sendiri adalah perhitungan yang lebih kompleks, terutama jika banyak subnet dengan kebutuhan yang berbeda-beda, lalu membutuhkan perencanaan yang matang agar tidak tumpang tindih dengan alamat IP, lalu sulit diterapkan secara manual tanpa alat bantu seperti subnet kalkulator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus subnetting dengan VLSM. Di sini misalkan terdapat kasus di mana kita punya jaringan utama yaitu 192.168.10.0/24. Artinya total ada 256 alamat IP dari 192.168.10.0 sampai dengan 192.168.10.255. Jaringan ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu jaringan A yang membutuhkan 50 host, lalu jaringan kedua atau jaringan B yang membutuhkan 10 host. Tujuan dari adanya pembagian jaringan ini adalah agar pembagian alamat IP ini lebih efisien, tidak terbuang sia-sia.
Berikut langkah-langkah perhitungannya. Langkah pertama yaitu urutkan dari yang terbesar. Pertama, kita urutkan dulu kebutuhan subnet dari yang paling besar ke yang paling kecil. Jadi jaringan A terlebih dahulu karena memiliki 50 host, lalu jaringan kedua yaitu jaringan B yang memiliki 10 host. Langkah kedua yaitu hitung kebutuhan alamat masing-masing. Pada langkah ini, kita tambahkan 2 alamat tambahan untuk setiap jaringan, yaitu 1 alamat untuk network ID dan 1 alamat lagi untuk broadcast address. Jadi, total kebutuhan alamatnya adalah jaringan A yaitu 50 ditambah 2 yaitu 52 alamat, lalu jaringan B 10 ditambah 2 sama dengan 12 alamat. Langkah ketiga yaitu cari jumlah bit host yang cukup dengan menggunakan rumus sederhana yaitu 2 pangkat N lebih besar sama jumlah alamat yang dibutuhkan. Pertama-tama kita hitung adalah untuk jaringan A. Kita coba dengan 2 pangkat 5 sama dengan 32. Ini masih kurang dari 50. Lalu 2 pangkat 6 yaitu 64, berarti mencukupi. Maka jumlah bit host adalah sama dengan 6 dengan prefix subnet sama dengan 32 dikurang 6 sama dengan /26. Sekarang kita akan menghitung untuk jaringan B. Pada 2 pangkat 3 sama dengan 8 itu masih kurang. Lalu kita coba dengan 2 pangkat 4 sama dengan 16 sudah mencukupi. Berarti jumlah bit host sama dengan 4 dan prefix subnet sama dengan 32 dikurang 4 yaitu /28. Lalu selanjutnya kita akan menghitung subnet mask dari kedua jaringan. Subnet mask itu adalah cara komputer menentukan bagian mana dari IP yang menunjukkan network dan bagian mana yang menunjukkan host. Nah, bentuk aslinya itu biner, kombinasi angka 1 dan 0. Angka 1 mewakili network dan angka 2 mewakili host. Pertama, untuk jaringan A yaitu /26 dari hasil perhitungan kita sebelumnya, yang artinya ada 26 bit pertama yang bernilai 1 dan sisanya 0 untuk bagian host. Jadi, total bit IP itu adalah 32. Maka dari jaringan A/26 ini, 26 bit untuk network dan 6 bit untuk host. Kita akan susun bitnya dalam 4 oktet yang masing-masing memiliki 8 bit. Jadi, 3 oktet pertama semuanya adalah 1 karena sudah 24 bit. Nah, sisanya 2 bit lagi di oktet keempat. Makanya jadinya adalah 11000000. Kita akan fokus ke oktet keempat, di mana perhitungannya adalah sebagai berikut. Maka kita jumlahkan semuanya, didapatkan hasilnya 192. Jadi, nilai desimal untuk oktet terakhir adalah 192 dan hasil akhir subnet mask adalah 255.255.255.192. Selanjutnya kita akan menghitung untuk jaringan B yaitu /28. Yang berarti 28 bit pertama bernilai 1 dan 4 bit terakhir bernilai 0 untuk host. Jadi, total bit IP-nya adalah 32. Nah, di jaringan B ini 28 bit untuk network dan 4 bit untuk host. Sama seperti tahap sebelumnya, kita akan susun bitnya ke dalam 4 oktet, masing-masing 8 bit. 3 oktet pertama tetap penuh, semuanya 1, lalu di oktet terakhir cuma 4 bit pertama, yang 1, 4 sisanya adalah 0. Berikut rincian perhitungannya. Maka kita akan jumlahkan kembali semuanya, didapatkan hasilnya 240. Jadi hasil desimalnya adalah 240 dan hasil akhir subnet mask adalah 255.255.255.240. Langkah selanjutnya, kita akan alokasikan alamat dari awal jaringan. Kita mulai pembagian alamatnya dari network utama terlebih dahulu, yaitu 192, 168, 10, 0. Kita bagi berurutan dari subnet terbesar dulu, yaitu jaringan A yaitu /26.
Jumlah bit hostnya ada 6 dengan blok 2 pangkat 6. Kita hitung digit by digit, maka didapatkan bloknya adalah 64 alamat. Lalu kita akan mengalokasikan slash 26 blok 64. Blok slash 26 pada slash 24 dimulai tiap kelipatan 64, yaitu 0, 64, 128, 192. Kita ambil blok pertama, yaitu 192.168.10.0 sampai dengan 192.168.10.63. Berikut detail perhitungannya. Network ID itu adalah alamat pertama blok. Lalu block size itu untuk menghitung broadcast yang merupakan alamat terakhir, start ditambah blok dikurang 1. Lalu host usable itu selalu mulai dari network ditambah 1 sampai dengan broadcast dikurang 1. Maka didapatkan hasilnya adalah 192.168.10.1 sampai dengan 192.168.10.62. Maka jumlah usable-nya adalah 64 dikurang 2, yaitu 62 host. Selanjutnya, untuk flash 28 yang memiliki jumlah bit host 32 dikurang 28 sama dengan 4. Berarti bloknya adalah 2 pangkat 4. Maka kita akan hitung digit by digit. Maka blok yang didapat adalah 16 alamat. Lalu selanjutnya kita akan alokasi slash 28 atau blok 16. Merupakan alamat berikutnya setelah A, yaitu 192.168.10.64 karena A itu berakhir di titik 63. Nah, slash 28 blok ini memiliki 16 alamat. Blok-blok slash 28 di oktet terakhir yaitu kelipatan 0, 16, 32, 48, 64, 80, dan seterusnya. Detail perhitungannya adalah sebagai berikut. Maka didapatkan host usable-nya adalah 192.168.10.65 sampai dengan 192.168.10.78. Maka jumlah usable-nya adalah 16 dikurang 2 sama dengan 14 host, yang mana itu cukup untuk 10 host. Ini adalah tabel ringkasan hasil perhitungan VLSM. Untuk jaringan A, kita dapat network ID-nya itu yaitu 192.168.10.0 dan prefix slash 26 dan subnet masknya adalah 255.255.255.192. Nah, broadcast dari jaringan A ini adalah 192.168.10.63 dan host yang bisa dipakai mulai dari titik 1 sampai titik 62. Totalnya adalah 62 usable host. Sedangkan jaringan B dimulai dari alamat 192.168.10.64 dengan prefix slash 28 dan subnet masknya adalah 255.255.255.240. Broadcastnya adalah 192.168.10.79 dan host usable-nya dari titik 65 sampai titik 78. Jumlahnya adalah 14 host usable, yang mana cukup untuk kebutuhan 10 host tadinya. Jadi kita bisa lihat pembagian alamat ini tidak tumpang tindih karena blok A berakhir di titik 63 dan blok B dimulai tepat dari titik 64. Sisa alamat yang belum dipakai masih ada di 192.168.10.80 sampai dengan 192.168.10.255. Sekian pemaparan materi mengenai subnetting dengan VLSM dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.